insecure, dan nggak jadi dirinya sendiri dalam hari-hari. Mungkin di depan orang-orang yang menuntut mereka, ya mereka fake gitu. Itu nggak dirinya sendiri, mereka juga nggak nyaman ngejalaninnya. Cuma nanti pas mereka udah nggak sama orang-orang itu kan, itu bisa jadi masalah diri mereka sendiri gitu. Jadi beban pikiran dan segala macam. Ganggu mental sih. Oke, nama gue Mutia Balkis. Aktivitas gue hari ini masih kuliah dan juga bekerja sebagai news anchor dan juga reporter di salah satu media di Provinsi Lampung. Umur gue 24 tahun. Nama gue Kelvin. Aktivitas gue kuliah sambil kerja juga. Umur gue 22. Nama gue Mutia, umur gue 22 tahun. Aktivitas gue sebagai seorang mahasiswi. Pernah banget toxic masculinity itu menjadi salah satu hal perdebatan ya di kalangan kita nih, terkait juga tentang gender. Perempuan, laki-laki tuh harus gimana sih, harus perkasa, harus seperti apa gitu. Feminim tuh harus yang pakai rok atau yang harus cantik-cantik gitu. Tapi aslinya nggak gitu ya. Pernah sih akhir-akhir ini lagi sering banget dengar toxic masculinity tuh. Oke, toxic masculinity itu di mana seseorang merasa bahwa dirinya itu dominan, perkasa, kuat, dan mampu untuk menyelesaikan segala masalah karena dia punya power. Itu namanya toxic masculinity. Menurut gua toxic masculinity itu kayak pikiran sempit setiap orang tentang apa yang mereka lihat itu nggak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Menurut gue toxic masculinity itu mungkin kayak pandangan atau indikator, sebenarnya lebih kayak ketuntutan sih. Jadi pria itu harus begini gitu, ada indikatornya sendiri gitu di lingkungan itu gitu. Toxic masculinity itu biasanya dekat banget dengan kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Terus juga toxic masculinity itu biasanya mereka yang pura-pura. Hidupnya bisa gue bilang pura-pura ya. Padahal lagi sedih, kenapa sih nggak mau sedih depan orang gitu. Terus juga yang ketiga biasanya orang-orang toxic masculinity ini, dia merasa bahwa dirinya punya power yang besar, sehingga apapun yang mereka kerjakan tuh harus beres di tangan gue. Dan dia nggak akan mau untuk bergabung dengan lingkungan yang menye-menye, bisa dibilang gitu. Yang gue tahu sih ya, kalau misalkan apa yang mereka pikirkan tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Kayak contohnya cowok nih, cowoknya itu cowok yang seharusnya kita tahu dari kita lahir kan, cowok tuh gagah, maco, jadi pemimpin. Kalau misalkan cowoknya itu masak atau mungkin bajunya agak feminim segala macam, nah itu bisa kayak dijudge gitu. Terus kayak kalau cewek, misalkan ceweknya itu kan, cewek kan entah masak atau di dapur gitu kan. Kalau misalkan mereka jadi bekerja keras atau kayak nggak di rumah, itu bisa juga dijudge gitu. Ciri-ciri toxic masculinity yang gue tahu tuh misalnya di lingkungan lo tuh ada cowok nih yang nggak sesuai sama pandangan lo, yang menurut lo itu tuh nggak cowok banget gitu. Itu tuh termasuk toxic masculinity sih menurut gue. Dan kayak cowok itu nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas seperti cewek lakukan gitu. Terus juga yang harus selalu terlihat kuat gitu. Oke, toxic masculinity. Kalau gue ambil benang merahnya ya, karena ini terkait dengan toxic masculinity, pasti kita bakal ngebahas terkait juga dengan gender. Jadi apa sih penyebab dari toxic itu gitu, atau kenapa bisa ada terjadi nih toxic kayak gini gitu. Itu bisa gara-gara yang pertama itu lingkungan, yang kedua itu culture, dan juga keyakinan. Karena kalau kita ngobrolin soal lingkungan nih, pasti kan kita tumbuh dari keluarga. Biasanya juga keluarga nih yang nyuruh kita nih, biasanya cowok nih langsung dari kecil nih
sehingga pesan-pesan itu terus nempel di otak anak. Dia selalu bilang gini, lo jadi laki harus kuat, harus bisa nyelesain semua, gak boleh nangis, anak cowok gak boleh nangis gitu. Padahal kan gak begitu ya. Terus juga kalau dari segi culture, dari kebudayaan kita sendiri, selama ini kalau berbicara soal budaya itu deket banget dengan hal ini, karena budaya kita itu menginginkan bahwa laki-laki itu punya strata yang di atas. Bener atau enggak, itu juga selalu ditampilkan di beberapa film, di beberapa lagu gitu ya, yang pada akhirnya itu menjadikan kita sebagai perempuan atau laki-laki itu terpolarisasi. Ya kayak yang tadi tuh, apa yang mereka lihat itu nggak sesuai dengan apa mereka pikirkan. Tuntutan lingkungan menurut gue sih penyebabnya. Salah satunya menurut gue malah itu yang mungkin dominan ya, karena kan itu terjadi setiap hari, kita beraktivitas setiap hari, ketemu orang-orang itu, dan orang-orang itu yang memaksa lo atau menuntut lo untuk melakukan segimana pandangan mereka ke lo gitu, gimana pandangan cowok seharusnya gitu. Terus juga keyakinan sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kadang pemahaman seseorangnya aja nih terkait dengan keyakinannya seberapa dalam nih dia meyakini bahwa laki-laki itu harus di atas, harus menjadi pioner. Tapi sebenarnya pioner yang seperti apa nih yang dipahami sama orang-orang gitu, tergantung dengan bacaan dan juga pemahaman orang masing-masing terkait dengan keyakinan. Apakah sudah dalam banget nih atau enggak? Biasanya kalau setengah-setengah taunya pokoknya cowok tuh harus jadi perkasa kuat gitu ya, harus jadi imam di depan gitu. Tapi ternyata enggak juga. Kadang juga ini berikat ya dengan salah satu orang, kenapa sih nggak boleh poligami? Kenapa sih nggak boleh ada kedua istri? Atau kenapa sih cewek itu harus bersih-bersih dan lainnya gitu? Padahal di dalam agama sendiri tuh meyakinkan bahwa kalau di agama gua, orang itu, laki-laki itu harus memberikan treat yang terbaik bagi perempuannya gitu. Oke, kalau toxic masculinity yang gue lihat sering banget, karena gue ini banyak bersahabat dengan cowok-cowok, dengan laki-laki gitu ya. Dan juga kalau gue pernah merasakan toxic masculinity itu sendiri. Karena memang apa ya, mereka selalu menanamkan bahwa gue laki-laki, gue harus bisa ngelindungin, gue nggak boleh nangis, dan gue harus bisa menjadi sebuah pemecah masalah gitu. Padahal seharusnya juga nih, dari beberapa teman dan juga orang yang gue temuin gitu ya, ada beberapa hal yang pada akhirnya gue berikan sebuah pesan bahwa lo nggak boleh jadi begitu. Karena apa? Karena ketika lo begitu akan merusak kesehatan mental lo sendiri. Benar atau enggak, yaitu perspektif orang beda-beda ya. Karena memang sesungguhnya kalau misalkan kita berdekatan dengan orang-orang toksik nih, pada akhirnya itu juga akan menyerang ke diri kita sendiri. Kalau ngalamin sih nggak pernah, tapi kalau ngelihat pernah. Kayak misalkan ada di circle gue itu misalkan dia main TikTok gitu kan, main TikTok entah joget-joget, tapi dia cowok. Dia ada yang lain kayak cowok yang lain ngejudge kayak, ayo lu ngapain sih main TikTok, kayak cewek aja joget-joget. Gue pernah ngeliat orang yang menurut gue tuh toxic masculinity ya, karena jadi ceritanya tuh dia di lingkungan dia, menurut mereka tuh cowok tuh nggak harus punya satu cewek gitu, harus ya lo katanya lo apa ya, gimana ya, kalau katanya lo tuh cowok kan, lo ganteng, lo laki banget, jadi lo tuh yang ngapain lo setia sama satu cewek doang kayak gitu, kayak lo harus deket lah sama ini buktiin kalau emang lo cowok gitu. Sedangkan kan menurut gue ya nggak gitu. Wah, itu menurut gue sih salah besar ya. Nggak boleh ada stereotip atau polarisasi. Gue pernah baca buku sih dari postmodern, post-feminis dan feminis gitu ya. Itu dari Sarah, bukunya Sarah. Itu ngejelasin terkait dengan gender di sana gitu. Jadi orang-orang yang menganggap bahwa cowok nggak bisa nangis karena di lingkungan kita memahaminya bahwa cowok itu nggak boleh nangis, cowok itu harus kuat gitu.
lo salah banget gitu loh. Karena ketika lo menekankan hal itu kepada orang-orang, maka lo akan membuat orang itu nggak sehat secara mentalnya gitu loh. Karena hal-hal yang memang bergemuruh mungkinnya di hati itu memang harus dikeluarkan menurut gue. Jadi jangan sampai malah sekeliling lo jadi sakit gara-gara lo. Dampaknya bisa ke mental sih. Biasanya aturan sebelum dijudge atau sebelum diomongin tuh mereka bebas berekspresi, bebas melakukan apa aja. Tapi setelah diomongin kayak kalau kayak gini sih, jadi kayak lebih ke gimana ya? Lebih kayak takut untuk berekspresi gitu loh. Jadi kayak kalau gue kayak gini salah nggak ya? Kalau gue kayak gini salah nggak ya? Jadi insecure lah lebih tepatnya. Insecure dan nggak jadi dirinya sendiri dalam hari-hari. Mungkin di depan orang-orang yang menuntut mereka, ya mereka fake gitu. Itu nggak dirinya sendiri, mereka juga nggak nyaman ngejalaninnya. Cuma nanti pas mereka udah nggak sama orang-orang itu kan, itu bisa jadi masalah diri mereka sendiri gitu. Jadi beban pikiran dan segala macam, ganggu mental sih.